Nah, hari ini saudara di minggu yang terakhir dalam tema Looking Inside, saya mau membahas sesuatu yang tentang di dalam. Dan saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah dari dalam meluap keluar, saudara. Atau bahasa Inggrisnya adalah from inside to outside. Nah, sesuatu yang menurut saya menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan saya. Dan saya terinspirasi sekali dengan pernyataan ini bahwa saya yakin bahwa dari dalam itu harus meluap keluar, bukan kebalikan, saudara. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pendahuluan. Saya percaya Anda sering mendengar statement ini, saudara. Dan karena saya percaya statement ini begitu banyak, seringkali dipakai orang menjadi sebuah apapun lah, encouragement atau apapun. Yaitu apa, saudara? Don't judge a book by its cover, saudara. Nah, saudara, artinya kita ini nggak boleh menilai segala sesuatu dari luarnya saja, dari covernya saja. Nah, gambar ini penuh makna, saudara. Ada satu orang pang, tapi kenyataannya dia seperti malaikat hatinya, saudara. Namun sebaliknya ada seorang anak kecil yang lugu, yang polos, tapi ternyata licik, saudara. Nah, saudara, makanya saya percaya bahwa istilah ini, saudara, seringkali kita dengar, saudara. Tapi saya mengajak Anda untuk benar-benar merenungkan daripada statement ini. Don't judge a book by its cover, saudara. Jangan menilai segala sesuatu itu hanya dari luarnya saja. Tapi masalahnya yang terbesar, kecenderungan manusia cepat sekali menilai dari apa yang mereka lihat. Dan bahkan mereka mudah sekali percaya dengan apa yang tampak di depan mata, saudara. Apalagi di Indonesia, saudara. Kita seringkali melihat dan orang langsung mengambil sebuah kesimpulan. Saya percaya ada banyak kali drama atau film atau apapun yang pernah Anda lihat, tiba-tiba apa yang dilihat nggak seperti apa yang dibayangkan, saudara. Lalu ada begitu banyak langsung muncul gosip, muncul ini dan mengejas dan sebagainya, saudara. Nah, saya mengajak Anda untuk benar-benar berpikir bahwa istilah ini bukan sekedar, oh kita keren ya, don't judge a book by its cover. Tapi benar-benar kita merenungkan ini, saudara. Bukan untuk ngomongin orang, tapi untuk menjadi sebuah reflection. Kenapa? Karena saya mengutip ada beberapa statement. Jadikan ini perenungan. Satu, saudara. Orang yang rajin beribadah, kadang-kadang sudah langsung dianggap, oh pasti dia jujur. Pasti dia orang baik. Pasti dia saleh. Padahal belum tentu. Yang setuju katakan amin. Saya nggak ngomong ini lalu kita saling menghakimi. Tidak. Saya cuma mau mengajak Anda untuk benar-benar merenungkan ayat ini. Merenungkan statement ini. Dan benar-benar kita tidak sembarangan menilai dari hanya karena luarnya saja. Yang kedua, ada banyak orang Indonesia kalau lihat orang cantik, lihat orang ganteng, pasti dianggap memiliki kepribadian yang menyenangkan. Padahal belum tentu. Yang setuju katakan amin, saudara. Lalu ada banyak orang yang punya banyak gelar, lalu langsung dianggap orang yang paling pinter. Tapi belum tentu, saudara. Lalu ada orang yang suka memberi uang, saudara, lalu dianggap itu orang baik. Nah, tapi belum tentu, saudara. Ada juga orang yang suka berjanji, lalu dianggap bahwa orang ini pasti serius dan komitmen. Tapi malah yang terjadi banyak sekali dia mengingkari janjinya. Lalu ada orang yang sopan sekali, ketemu orang sopan sekali, tetapi ternyata tidak bisa dipercaya. Orang yang sopan lalu kita menganggap, oh ini pasti orang bisa dipercaya. Ternyata banyak orang yang sopan, tapi dia penipu. Nah, saudara, ada juga orang yang sering jalan-jalan, belanja. Wah, dianggap orang paling kaya. Lalu ada lagi yang terakhir, orang yang outfitnya bagus, kece, dibilang tajir. Padahal belum tentu, saudara. Saya nggak tahu ya, sayangnya banyak orang di dunia ini melakukan hal yang indah-indah. Itu ya, cuman satu, saudara. Sebagai artificial behavior. Artinya apa, saudara? Kepura-puraan doang. Sok kaya, sok ganteng, sok cantik, sok pinter, sok baik. Ternyata dalamnya nggak seperti apa yang orang lihat, saudara. Berapa banyak
kayaknya kelihatan keren, bagus, up to date. Dan tapi saudara, supaya kelihatan kece, supaya kelihatan keren, saudara, mereka melakukan banyak hal, saudara. Tapi ternyata dalamnya parah, saudara. Ternyata dalamnya bobrok, dalamnya jelek. Makanya saya katakan sekali lagi, yang menyayangkan buat saya, ada begitu banyak anak muda berani bayar mahal sekali supaya mereka kelihatan oke di luar. Tapi mereka nggak berani bayar harga mahal untuk supaya kelihatan oke dari dalam, saudara. Berapa banyak saudara yang setuju? Saya mengajak Anda looking inside. Jangan lihat yang di luarnya. Tapi kita harus from inside. Katakan from inside to outside. Ada amin, saudara. Jadi kita harus memperhatikan yang dalamnya, saudara. Karena saya sekali lagi katakan, saudara, banyak orang tuh cuman artificial behavior, kepura-puraan, kemunafikan. Saudara, orang yang artificial behavior itu akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, orang ini akan kehilangan identitas diri. Yang kedua, hubungan sosialnya jadi tidak otentik lagi, tidak asli. Lalu yang ketiga, dia punya stres dan beban mental. Karena harus tampil oke, semuanya kece, bagus, dilihat orang dan sebagainya. Lalu akhirnya bukan cuma itu doang, menjadi penghambat pertumbuhan pribadi dan semuanya. Dan kepribadiannya jadi aneh. Padahal Alkitab mengajarkan kita dalam Matius 5:37. Kalau iya ngomong iya, kalau enggak. Enggak ada kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saya berdoa supaya hidup kita ini enggak ada pura-pura, tapi hidup kita ini jujur, katakan jujur. Hidup kita ini berintegritas, katakan berintegritas. Nah, pagi hari ini saya tertarik melihat from inside, apa sih yang ada di dalam kehidupan kita yang paling bagus, yang paling oke, yang paling top lah. Menurut saya salah satunya adalah integritas, katakan integritas. Integritas itu penting, saudara. Saya lihat banyak sekali orang yang hebat, banyak sekali orang yang pinter, tapi hidupnya nggak punya integritas. Padahal percayalah, saudara, integritas itu penting sekali. Saya tahu saya sering khotbah tentang integritas, tapi izinkan saya ketika hari ini bicara from inside to outside, saya akan bicara salah satunya tentang integritas, karena ini penting sekali yang harus dimiliki. Saya sering ngomong sama orang-orang, if you lose your money, kamu akan cari lagi dan kamu akan mendapatkannya. If you lose, bahkan saudara, apapun dalam hidupmu, kamu bisa mendapatkannya kembali. But if you lose your integrity, you lose everything in your life. Kalau kamu kehilangan integritas ya, kamu kehilangan semuanya dalam kehidupan Anda. So, integritas itu penting. Sekali lagi katakan integritas itu penting. Nah, saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama. What is definition? Apa sih pengertian daripada integritas? Saya walaupun sering ngomong tentang integritas, tapi pagi ini saya tertarik sekali untuk ngebahas sedikit lagi tentang integritas. Karena ini penting sekali dalam kehidupan kita. Integritas itu berasal dari kata integer. Artinya kepatuhan yang konsisten tanpa kompromi pada prinsip, nilai, dan moral etika yang kuat, saudara. Jadi ini menarik perhatian saya, bahwa orang yang berintegritas, dia itu tidak kompromi dengan prinsip. Punya nilai yang kuat, dan punya moral etika yang baik, saudara. Dan menurut saya, inilah modal kita sebagai hamba Tuhan, modal kita sebagai orang Kristen, supaya kita bisa memperbaiki dari dalam. Kalau kita bicara from inside to outside, kita berani bukan cuma bayar mahal untuk supaya kelihatan oke, kece, outfitnya bagus, dari luar bagus. Tapi kita harus bayar harga mati-matian untuk kita patuh konsisten tanpa kompromi pada prinsip-prinsip Alkitab kebenaran. Punya nilai yang kuat dan punya moral etika yang kuat, saudara. Itulah yang namanya integritas. Dan menurut saya from inside yang kita harus mati-matian, bahkan kita harus berani bayar harga untuk memperjuangkan ini. Prinsip. Hidup ini harus punya prinsip. Jangan pimplan. Oh oke lah ikuti arus. Banyak orang ngomong, pastor, hidup ini harus nge-flow, flowing in the spirit. Pokoknya kita ngalir aja, ngikuti arus. Kamu saudara saya kasih tahu, cuman ikan yang hidup yang berani berenang lawan arus. Sisanya ikan yang mati yang akan ke bawah arus.
Kehidupan kekristenan yang matilah yang kebawa arus dunia. Kita justru harus berbeda dengan dunia. Kita harus punya prinsip tanpa kompromi. Diajak orang bohong, Anda tahu bohong dosa, Anda gak usah bohong. Itu prinsip, saudara. Prinsipnya harus sesuai dengan kebenaran. Kalau gak sesuai dengan kebenaran, artinya kita gak punya integritas. Kita harus punya prinsip yang benar, ada nilai yang benar, dan punya moral etika yang baik, saudara. Dan menurut saya itulah integer, itulah integriti, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu kesatuan utuh yang memancarkan kewibawaan kejujuran, saudara. Oxford Dictionary dan Cambridge Dictionary mengatakan, saya simpulkan, saudara, definitionnya adalah praktek bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi pada prinsip, nilai, dan moral, saudara. Nah, inilah yang saya katakan tadi, saya sangat tertarik kalau kita bicara from inside, yang di dalam, yang kita harus bayar harga mati-matian adalah kita punya hidupnya konsisten, tidak kompromi dengan nilai-nilai dunia, punya nilai yang kuat, nilai kekristenan, nilai-nilai yang sesuai dengan Alkitabiah, dan kita punya moral etika yang kuat. Kita tahu bahwa ini nggak benar, kita jangan lakukan. Kita punya moral, kita ngerti bagaimana menghormati orang tua. Kita ngerti bagaimana mengasihi istri. Kita tahu mengasihi anak, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kita punya nilai etika, sopan santun. Ada begitu banyak orang yang hebat tapi nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun, nggak punya etika. Masuk ke rumah orang, masuk aja, keluar aja. Itu orang nggak punya etika. Kalau kita dilakukan ada orang berbuat sesuatu sama kita harus do something. Minimal kita akan berkata terima kasih dan sebagainya. Saudara, ada begitu banyak anak-anak muda hari-hari ini kayaknya pintar, hebat, teknologinya canggih, tapi nggak punya nilai-nilai dan tidak punya moral etika yang baik. Bahkan lebih cenderung sok tahu, sok pintar, tidak mau diajar dan sebagainya, saudara. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bukan cuma patuh secara konsisten, tapi orang-orang yang tidak kompromi dengan prinsip-prinsip dunia. Punya nilai yang kuat dalam kekristenan, tapi juga punya moral yang baik. Kita ngerti ini orang yang lebih tua dari kita harus hormati. Kita tahu bahwa ini adalah orang seperti ini dan sebagainya. Kita punya moral yang baik, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harusnya bayar harga mati-matian untuk memperhatikan yang di dalam ini. From inside, baru to outside. Jangan dari outside dulu, outfitnya dibagus dulu. Kelihatan tampilannya oke, bajunya harus rapi, putih-putih semua. Lalu pakai bajunya rapi, pakai kacamata supaya kelihatan cupu. Ternyata suhu, saudara. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar punya integritas. Sama yang di luar, sama yang di dalam. Tapi yang kita harus perhatikan adalah yang di dalamnya dulu. From inside. Ini ada satu cerita yang menarik di Alkitab tentang Ayub. Ayub pasal 2 ayat 3 tadi pagi, doa pagi saya singgung sedikit. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini pengakuan Tuhan. Bahwa Tuhan ngomong sama iblis bahwa di dunia ini ya, nggak ada orang yang seperti Ayub di muka bumi ini. Apakah hari itu nggak ada orang lagi? Banyak. Di zaman Ayub banyak, tapi Tuhan ngomong nggak ada orang di dunia ini kayak Ayub. Apa yang menjadi perhatian Tuhan dalam kehidupan Ayub? Tuhan melihat inside bukan outside. Apa yang Tuhan lihat? Yang pertama, dia ini demikian saleh. Orangnya itu suci, hidupnya benar, hidupnya saleh. Lalu yang kedua, dia orang yang integritas. Dia jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, dia takut akan Allah. Yang keempat, dia menjauhi kejahatan. 4 hal ini adalah hal yang dilihat Tuhan inside dalam kehidupan Ayub, bukan outside.
Tuhan gak lihat, wah Ayub itu tampan, Ayub itu perawakannya tinggi, Ayub itu ya lihat badannya luar biasa bagus dan sebagainya. Tuhan gak lihat itu. Tapi Tuhan lihat yang pertama, hidupnya inside. Dia orangnya saleh. Dan dia orangnya jujur. Jujur itu gak bisa kelihatan. Banyak orang pakai dasi, keren, sopan, tapi gak jujur. Ternyata penipu. Kita ketipu, saudara. Jadi jangan lihat dari tampilan luarnya, tapi inside-nya. Tapi Tuhan melihat inside daripada Ayub. Dia orang yang jujur. Dan dia takut akan Tuhan, saudara. Dan dia menjauhi semua kejahatan. Bahkan ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun kau membujuk aku melawan dia dengan mencelakakan dia tanpa alasan. Ayub gak ada salah, gak ada apa-apa. Tiba-tiba setan mencobai Ayub dan dia izin sama Tuhan. Jelas dia akan taat sama kamu karena dia diberkati, kamu jagain dia, coba kamu lepas. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau gitu. Kenapa? Karena Tuhan lihat insight dari Ayub, saudara. Kuat sekali. Lalu Tuhan izinkan. Lalu tiba-tiba Ayub kena masalah, tiba-tiba dalam satu hari anaknya mati semua. Dalam satu hari semua hartanya habis, bangkrut. Dalam satu hari dia kena borok. Dalam satu hari semua teman-temannya ninggali dia. Bahkan orang-orang yang dekat dia ngomong, Ayub kena kutuk. Ayub ditinggal Tuhan. Dia mulai digosipi, diomongi orang, dihakimi orang. Dia ngalami begitu banyak sampai terakhir titik yang paling tinggi. Menurut saya itu adalah titik yang paling rendah. Di mana Ayub mengalami. Dia sudah ditinggal semua orang, dia ditinggal semuanya, hilang semuanya. Tinggal satu istrinya dan istrinya ngomong sama dia, ngomongannya kasar. Istrinya bilang sama gini, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu lalu mati sana. Saudara, menurut saya itu adalah benteng pertahanan Ayub yang terakhir. Istri yang harusnya jadi penolong bukan peronglong, kata David kemarin, saudara. Istri harusnya jadi penolong dalam hidup kita, bukan perongrong. Yang harusnya jadi benteng pertahanan terakhir Ayub. Yang kalaupun orang lain ninggali dia, harusnya orang yang disatukan dalam pernikahan yang kudus itu akan stand bersama-sama dia. Walaupun suka maupun duka. Bukankah waktu menikah ngomong, aku akan layani, aku akan bersuka ini, baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin. Tapi berapa banyak orang yang mengingkari itu. Saudara, Ayub mengalami titik yang paling rendah dalam hidupnya. Istrinya ngomong, masihkah bertekun dalam kesalehanmu? Tapi ada satu statement yang luar biasa, kenapa? From inside to outside. Kalau hatimu hancur, hatimu pahit, pasti keluarnya pahit. Tapi lihat apa yang ada di inside Ayub, keluar dari mulutnya. Ayub bilang apa? Diam kamu kayak perempuan gila. Nah, ini sebuah statement yang luar biasa. Kenapa? From inside to outside. Apa yang ada di dalam hati itu keluar dari perkataan kita. Semua perkataan yang keluar dari mulut Anda itu adalah berasal dari hati Anda. Dan Anda akan tahu seperti apa orang itu. Ketika keluar perkataannya, itulah isi hati yang sebenarnya dalam hidup orang tersebut. So, tahu apa yang keluar dari mulut Ayub? Ini yang luar biasa menurut saya, saudara. Dia bilang gini, apakah kamu seperti orang gila? Apakah kamu cuma mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Banyak orang cuma mau terima yang baik. Ketika yang gak baik, dia nyalain Tuhan. Ini loh, from inside. Dan Tuhan ngomong gini sama dia, gak ada di muka bumi orang seperti Ayub. Karena Tuhan udah lihat inside daripada Ayub. Makanya waktu dia ngalami keterpurukan sampai terpuruk, ruk. Dia ngomong, kamu kayak orang gila. Apakah kamu cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan? Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini dari inside to outside. Orang yang inside-nya kuat, pasti keluarnya bagus. Ini loh keluarnya, berat. Beda dengan orang Israel, luarnya doang hebat, dalamnya bobrok.
Lagi di padang gurun, kamu mau bawa kami mati kah ke sini? Gak ada kuburan kah di Mesir? Nah, itulah perkataan yang insight-nya parah. Mereka lebih memperhatikan outside daripada inside. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang yang kuat di dalam insight. Bayar harga mati-matian berjuang untuk memperbaiki apa yang di dalam. Bukan apa yang di luar kelihatan bagus. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan dia bilang, aku akan tetap bertekun dalam kesalehan. Banyak orang protes sama saya, Pastor Robert, ada orang-orang yang keluar dari tempat ini, ngomongi kamu gini-gini. Saya bilang, ngapain gak usah ngurusi orang. Perbaiki diri kita sendiri. Kita sendiri belum benar, ngapain kita ngurusi orang. Oh tapi dia gini, aku gak bisa terima. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya satu aja yang saya bilang saudara. Siapapun saudara, tidak ada hak untuk melarang seseorang ada di sini atau di luar ini. Tapi kita juga harus berbesar hati. Kalau ada orang-orang yang tidak lagi ada di tempat kita, bukan berarti mereka musuh. Kita nggak boleh memusuhin orang. Yang setuju katakan amin. Kita nggak boleh ngomong yang jelek sama orang. Ada orang ngomong sama saya bilang gini, udahlah. Anggaplah dia jelek satu, tapi pasti ada baiknya. Yang kita ingat baiknya saja. Yang buruknya kita lupakan. Kita pun ada buruknya. Ngapain kita ngomongi orang? Kenapa? Karena inside akan mempengaruhi outside. Udahlah saya bilang. Mereka bilang kami gak bisa terima kurung gini. Udahlah. Tuhan Yesus saja ngampuni, masa kita gak ngampuni? Ada amin saudara. Yang saya tahu cuma satu, setiap orang akan bertanggung jawab dengan perkataannya. Apapun yang kita lepaskan, kita akan menuai apa yang kita ngomong saudara. Pokoknya udah gak usah ngurusi hidup orang, urusi dirimu. Pokoknya saya ngomong gereja ini ya pintunya terbuka untuk siapapun yang datang, siapapun yang keluar, siapapun mau balik, ini rumah Tuhan bukan rumah kita. Yang setuju katakan amin saudara. Inside akan mempengaruhi outside. Saya ketemu dengan orang-orang saudara yang sudah keluar dari gereja kita. Duduk lagi makan. Dia duduk di sebelah restoran sama orang tuanya. Hey Robert apa kabar? Saya ngomong apa kabar? Dan mereka kaget saudara. Ada satu lagi keluarga ketemu saya di mall saudara. Lalu tiba-tiba saya panggil dia. Apa kabar? Saya ajak ngomong. Dia kaget melonggok saudara. Lalu dia cerita sama temannya. Aku ketemu Pastor Robert loh. Aku gak nyangka loh dia negur aku loh. Dia ajak aku ngobrol loh. Lalu temannya ngomong. Nah itulah pastorku. Gak dendam. Loh, saya bilang lah iya dong. Kalau saya dendam. Gimana mau jadi pendeta saudara? Apa yang saya ajarkan tentang pengampunan kalau kita tidak mengampuni orang. Dan ingat loh Matius 6 ayat 14. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Inside akan mempengaruhi outside kita. Jadi ayo bayar harga mati-matian untuk memperbaiki yang di dalam. That is character. Yang setuju katakan amin. Saya belajar dari Yesus. Yesus ngomong, kalau ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dan Yesus melakukan itu bukan cuma omdo. Di salib dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena insight-nya bagus. Yesus itu selama jadi manusia, saya mencatat beberapa karakteristik Tuhan. Yang pertama orangnya tegas, gak pelimplak, pelintuk. Dia berani, dia gak takut. Dan dia tidak butuh ketenaran. Nah ini yang harus kita belajar. Para pendeta cari ketenaran. Yesus gak mencari ketenaran. Karena saya membaca Alkitab, Yesus setiap kali pelayanan doain orang sakit, sembuh dia ngomong. Jangan ngomong-ngomong ya. Nah sekarang beda, suruh ngomong, suruh kesaksian, suruh apa, buat video. Ya saya gak ngomong itu salah sih. Tapi ada sebuah pergeseran yang luar biasa. Yang saya lihat dari pelayanan Yesus dengan pelayanan kita para pendeta. Yesus begitu selesai melayani tiba-tiba dia hilang dari keramaian. Dia gak selfie, dia gak masukin post kemana-mana, dan dia hilang dari keramaian. Yesus seolah-olah melakukan sesuatu tidak perlu cari ketenaran. Dia gak perlu cari follower, dia gak perlu cari apapun. Dia melakukan semuanya dengan tulus saudara. Saya belajar bahwa sebagai hamba Tuhan kita tidak butuh ketenaran, kita butuh Tuhan. Kita tergantung sama Tuhan. Lalu selama hidupnya Yesus rendah hati. Nah kita sombong. Kita tinggi hati. Siapa ini?
Tahu nggak, ini aku yang berjuang, aku yang berdoa, aku yang berkorban. Yesus tidak seperti itu, dia rendah hati. Yesus selama hidup di dunia dia pemaaf, saudara. Dia nggak dendeman, dia mengampuni siapapun, saudara. Nah, kita belajar, Yesus tahan dengan godaan. Nah, kita baru digoda dikit aja kita udah, waduh, udah. Yesus tahan godaan. Kalau kamu anak Allah, gini, kalau kamu anak Allah, dia nggak peduli karena dia nggak butuh pembuktian. Dia cuma ingat satu, melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Yesus selama hidup, dia adalah orang yang penuh perhatian. Dia orang yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita jangan jadi orang yang apatis. Lalu ada satu lagi yang saya belajar daripada karakter Kristus yang luar biasa. Dia orangnya tulus dan murni. Ini yang harus kita belajar, saudara. From inside. Kita harus bayar harga. Dan menurut saya, Yesus orangnya jujur. Kenapa? Orang Farisi yang ngomong, kamu itu orang jujur. Orang Farisi yang membenci dia. Orang Farisi yang mau membunuh dia. Tapi tetap mengakui, tidak bisa dipungkiri. Adalah, you are the man of integrity. Yesus adalah orang yang berintegritas. Sekali lagi saya katakan from inside. Yang saya mau singgung adalah integritas. Karena integritas itu penting. Bayangkan musuh Yesus, orang Farisi yang membenci dia, yang mau abisin dia dan sebagainya, tetap ngomong, you are the man of integrity. Ada satu hal yang dia gak bisa pungkiri, bahwa Yesus adalah orang yang jujur. Engkau jujur mengajarkan jalan kebenaran, you are the man of integrity. Ada amin, saudara. Nah, sementara kalau Anda pelajari lawan daripada integritas, integriti adalah hipokrisi atau hipokrit, yaitu apa? Munafik. Saya berdoa integritas itu bukan cuma sekedar berbicara, membuat pemanis retorika, tetapi juga sebuah tindakan yang konkret nyata. Integritas artinya mutu, artinya quality, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara perkataan dan tindakan sejalan. Dan saya menyimpulkan arti integritas secara umum adalah quality daripada kejujuran, prinsip moral yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh, saudara. Jadi ketika saya mempelajari, mendalami tentang integritas ini, saya menyimpulkan integriti adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang dan dilakukan secara konsisten dalam kehidupan secara menyeluruh, saudara. Inilah insight yang kita harus berjuang mati-matian. Gimana caranya supaya kita punya itu, saudara. Ada amin, saudara. Yuk kita mau bersama-sama learn, belajar, katakan sama-sama learn. Ada satu ayat lagi yang menarik perhatian saya, Mazmur 24 ayat 35. Dikatakan gini, ayat 24, pasal 24, 3-5. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, katakan bersih tangannya. Yang kedua, murni hatinya, katakan murni hatinya. Nah, saudara, saya memberikan tagline atau kasih warna dua kalimat ini. Dan kalimat inilah yang mau saya bahas, yaitu from inside, katakan from inside. Apa yang mesti kita perbaiki from inside adalah dua hal ini, saudara. Yang pertama adalah bersih tangan. Dan yang kedua murni hati. Nah, bersih tangan itu maksudnya apa? Bersih tangan itu artinya jujur. Berarti menjauhi semua bentuk penipuan, semua bentuk kecurangan, dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan lewat jalan yang salah. Ada banyak orang gara-gara uang, akhirnya mereka salah jalan. Oh, ada cuan nih, oh ini ada ini, oh ini kita bisa buat curang, untungnya banyak. Mereka melakukan dan sebagainya. Sebenarnya orang yang bersih tangan itu identik dengan integritas, kejujuran. Tidak gampang tergoda karena keuntungan lewat jalan yang salah. Pokoknya satu, saudara, kita harus menjadi orang yang jujur. Yang kedua, from inside itu artinya murni hati, tulus. Berarti hati tidak terkontaminasi.
Tidak tercemar oleh berbagai motif yang tersembunyi dalam melakukan sesuatu. No pamrih, tidak ada pamrih. Tidak ada politik kepentingan dalam setiap perbuatan. Hatinya bersih dan tidak munafik. Jadi saudara, from inside ini yang saya mau bahas tentang jujur dan tulus, saudara. Bagaimana kita punya sikap yang jujur dan sikap yang tulus. Dan menurut saya ini adalah barang langka di dunia ini. Cari orang pintar banyak, cari orang hebat banyak. Tapi cari orang yang jujur dan tulus itu susah di zaman sekarang. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar tentang from inside, kita harus jadi orang yang jujur dan kita harus jadi orang yang tulus. Percaya kata saya, orang yang jujur dan tulus tinggal tunggu waktu, kamu pasti sukses. Kalau kamu melayani sebagai full timer, sebagai hamba Tuhan, percayalah Tuhan akan pakai kamu dengan ajaib dan kamu akan berhasil dalam pelayanan. Kalau kamu menjadi pengusaha, percayalah kamu akan jadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Kalau kamu jadi pegawai, karyawan, staf, kamu akan jadi pegawai, karyawan, staf yang berhasil. Kalau kamu punya karakter ini, yaitu apa? Jujur dan tulus. Jadi hari ini saya mau bahas tentang dua hal ini, saudara. Kalau Anda bicara from inside, yaitu jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tulus. Dan ini adalah kamu harus bayar harganya, berapapun harganya. Jadi orang-orang yang jujur dan murni hatinya, saudara. Tidak kebetulan tahun depan Tuhan kasih tema buat event konfront kita, yaitu kemurnian. Kita harus jadi orang yang murni. Nah, saya tertarik untuk ngebahas tentang murni hati ini, saudara. Dalam bahasa asli Ibrani, kata murni hati itu terdiri dari kata bar lefaf. Bar lefaf ini terdiri kata bar dan lefaf. Bar itu akar katanya itu artinya murni, dipilih, atau seperti emas gandum yang disaring, saudara. Sedangkan lefaf itu penggandaan huruf bet-nya menunjukkan tentang intensitas. Bukan sekadar hati, lef, tetapi hati yang terdalam, saudara. Jadi ketika saya mempelajari bahasa asli ini, saya mendapatkan pengertian yang begitu luar biasa. Itu bukan sekedar menunjukkan tentang intensitas, bukan cuma sekedar hati, tetapi hati yang terdalam, saudara. Dan sementara huruf bet itu berbentuk seperti rumah, saudara, mengisyaratkan bahwa hati kita adalah tempat kediaman Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-10, saudara. Dan kamu harus ngerti bahwa sekali lagi, saudara, kita harus punya hati yang murni, hati yang bersih. Kenapa? Karena Tuhan tahu segalanya, saudara. Ada dua ayat Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ingat ayat ini. Lalu Efesus 5 ayat 15-16 ini ayat yang terkenal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Apa yang perlu kita perhatikan? Bagaimana cara hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi dua ayat ini saya berdoa supaya menjadi sebuah perenungan. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan looking inside. Tuhan itu memperhatikan sampai yang terdalam hatimu. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia bisa kamu bohongi. Tuhan tidak bisa kamu bohongi. Pendeta bisa kamu bohongi. Orang tuamu bisa kamu bohongi. Rekan-rekan sepelayananmu bisa kamu bohongi. Tapi ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kita kayak telanjang dilihat Tuhan semuanya. Dan Dia tahu bahkan sampai kedalaman hatimu. Kamu mungkin dari depan gak ada apa-apa senyum. Nobody know apa yang terjadi dalam hidup Anda. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dan diingatkan dalam Efesus 5, kalau kita hidup perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Udah diomongi, udah dinasihati, gak mau dengar, gak mau bertobat, gak mau berubah. Tetapi hiduplah seperti orang arif, saudara. Kita berubah dan kita menjadi lebih baik. Mulai hari ini, jangan cuma mau bayar harga mahal hanya supaya kelihatan tampilannya baik. Tapi perhatikan yang di dalam, saudara.
Dan ini yang terjadi, banyak anak muda berani bayar harga mahal sekali supaya kelihatan oke, supaya kelihatan bagus. Tapi mereka nggak pernah memperhatikan looking inside. Mereka nggak memperhatikan apa yang di dalam mereka. Percaya kata saya, kalau kamu mau jadi orang berhasil dalam apapun, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang tulus, saudara. Dan saya yakin kamu akan berhasil. Akan datang promosi, akan datang kepercayaan. Saya yakin sekali from inside itu akan keluar dan menjadi berkat yang besar. Kalau kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadilah pendeta yang tulus. Melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa politik, tanpa kepentingan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Jadilah orang yang jujur kalau kamu dipercayakan apapun dalam hidupmu. Jadilah pengelola yang baik. Jadilah pengelola yang jujur. Dua hal ini penting sekali. Ini yang saya sebut insight yang kamu harus bayar harga mati-matian. Kamu harus berjuang mati-matian supaya kamu bisa memperbaiki yang dari dalam ini. Dan saya jamin kalau dalamnya sudah bagus, automatically akan keluar hal yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang pertama kita sudah belajar from inside. Yang kedua saya mengajak Anda belajar to outside. Katakan sama-sama to outside. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih yang hidupnya di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut pun jangan di antara kamu sebagaimana bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik, kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Kita sebagai anak Tuhan, dengar ya, semua Efesus 5 ini jangan lakukan. Nyebut pun jangan, apalagi melakukannya, saudara. Menyebut pun tidak pantas, apalagi melakukannya. Tapi sebaliknya kita sebagai anak-anak Allah harus punya integritas. Apa itu yang pertama? Tidak memakai topeng. Katakan tidak memakai topeng. Hidup ini apa adanya, jangan ada apa-apanya. Kalau kamu memang hidupnya kayak gini ya seperti inilah. Ada banyak orang hidup pakai topeng. Hari Minggu jadi anak Tuhan baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jadi anak setan. Hari Minggu lagi jadi anak Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jadi anak setan. Anak jin, anak gondoruo, dan sebagainya. Hari Minggu baru jadi anak Tuhan lagi. Saya kasih tahu capek, saudara. Hiduplah dengan jujur dan integritas. Buang semua topeng. Jangan lagi hidup topeng. Kayaknya anak kecil polos tapi licik. Kayaknya anak baik pakai kacamata tapi mesum. Kayaknya ini orang jujur, kayaknya ini orang ini tapi nggak punya moral etika. Kayaknya ini orang baik, karena ini orang yang suka sopan sekali. Tapi ternyata jahat, licik, politik dan sebagainya. Saya kasih tahu, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Karena semua Efesus 5 tadi nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kita harus menjadi orang yang hidup tidak munafik. Kita harus integritas, jangan lawannya, hipokrit, kemunafikan. Tapi kita menjadi orang yang punya integritas, yang setuju katakan amin. Yang kedua, bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan, sama di belakang. Oh gak apa-apa, tapi kita dendam. Oh gak apa-apa, tapi kita benci. Stop jadi orang yang munafik. Jadilah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, sebagai anak Allah kita memiliki integritas konsisten antara apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan. Banyak orang mengimani hal yang baik, tapi kehidupannya gak baik. Banyak orang mengimani hal yang bagus, tapi kehidupannya gak sesuai dengan apa yang dia imani. Ayo jadi orang-orang yang bukan cuma mengimani sesuatu yang baik, tapi kita menjalaninya. Hidup kita sesuai dengan apa yang kita imani. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dengan nilai hidup yang dijalankan. Wah kalau hidupnya gak salah-salah,
the value of my life. Number one, takut akan Tuhan. Kedua, pokoknya ini. Tapi dalam kehidupannya nggak sesuai dengan apa yang menjadi nilai. Yuk kita jadi anak Tuhan harus konsisten antara nilai hidup yang kita anut, yang kita percaya, dengan apa yang kita jalankan sejalan. Dan yang kedua, saya mau kasih info nih. Jadi orang jangan goblok-goblok banget, dibohongi oleh siapapun. Termasuk jangan mau dibohongi Robert Lee. Kalau kamu lihat khotbah saya, apa yang saya imani, apa yang saya percaya, apa yang saya anut, tidak sesuai dan tidak saya jalankan dalam kehidupan saya sehari-hari, jangan mau dengar omongan saya. Saya harus terbuka dan saya harus fair ngomong. Kamu jangan cuma dengar khotbahnya Robert Lee, awasi kehidupannya. Sesuai gak dengan apa yang dia khotbahkan? Sesuai gak dengan apa yang dia ajarkan? Kalau gak sesuai, jangan percaya dengan apa yang dia ngomong. Kalau Anda mau tahu hidup saya, tanya mama saya, tanya istri saya, tanya anak saya, tanya orang yang tinggal bersama-sama saya. Sesuai gak hidupnya? Kalau gak sesuai, jangan dengeri khotbahnya. Loh kok Pastor Robert ngomong gitu? Loh karena saya ngomong apa adanya, bukan saya sempurna. Saya pernah buat salah, dan saya masih bisa buat salah. Kalau salah saya akui, saya minta maaf, saya perbaiki. Tapi saya mau melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya berkomitmen untuk hidup tidak munafik, tidak hipokrit. Tapi saya mau membangun insight. Saya mau memperhatikan yang ada di dalam saya akan bayar harga, saya akan mati-matian berjuang, always exercise and discipline myself. Untuk saya bisa melakukan apa yang saya khotbahkan. Untuk saya benar-benar selaras apa yang saya imani dengan kelakuan saya. Kenapa? Karena saya mau menjadi anak-anak Allah yang punya integritas, bukan orang yang hipokrit, munafik, pakai topeng. Sekali lagi kita harus memperhatikan hidup kita di dalam, bukan cuma luarnya. Dan kunci untuk integritas itu cuma dua, jujur dan tulus. Jujur artinya terbuka apa adanya, salah yang ngomong salah minta maaf. Bukan berarti kita nggak pernah buat salah, kita bisa buat salah. Kita bisa salah, kita bisa marah, kita bisa muat ini. Tapi kita akui kita salah, kita bertobat, kita perbaiki. Ada amin saudara. Dan tetap punya hati yang tulus. Saya percaya kalau kamu memperhatikan ke dalam ya, dalamnya bagus, pasti luarnya bagus. Kemarin Pastor David sharing di hari Jumat, saya bilang, nah sama. Karena memang sama nih, cuman gambarnya agak sedikit beda. Saya mengambil sebuah slogan daripada minuman kesehatan, dia bilang gini, healthy inside, fresh outside. Artinya jika yang dalamnya sehat, itu pasti akan mempengaruhi apa yang akan keluar, apa yang di luar. Nah kalau dalamnya aja sakit, ya pasti sakit luarnya saudara. Tapi kalau dalamnya seger, sehat, pasti keluarnya juga bagus saudara. Dan saya sependapat dengan statement ini, healthy inside, maka akan terjadi fresh outside saudara. Kalau dalamnya sehat, dalamnya benar, kehidupannya benar nih inside-nya, pasti keluarnya bagus. Ini mah Pastor Robert kok terinspirasi dari minuman kesehatan, gak Alkitabiah. Loh ini Alkitabiah, ada ayatnya, nih ayatnya nih, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Jadi kalau kamu mau lihat orang ini baik gak hatinya, lihat mulutnya. Makanya ibu-ibu, para mertua dan para ibu-ibu dengar kata saya, ojo cerewet-cerewet. Ngomong, kalau ngomong rasanya kayak meriam, gitu. Tuh, wah ini memang sifatku gitu. Loh saudara percayalah. Ini maaf ya, para suami juga jangan cerewet-cerewet sama istri. Para suami jangan suka galak-galak sama anak. Karena semua apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Itu refleks langsung saudara. Kenapa? Ayat ini ngomong. Sama yang kayak minuman tadi. Healthy inside, maka akan fresh outside. Kalau healthy dalamnya ini ya, orang yang baik itu pasti akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang nanya saya, Pastor Robert ada orang ngomong gereja kita gini-gini.
Wah, kalau aku jadi Pastor Robert, ku rujak itu orang, ku ini. Lah, hatinya jahat orang itu. Lihat Yesus apa yang dilakukan. Bapak ampuni mereka. Insight-nya bagus. Saya ngomong, kamu tuh bersyukur kalau punya pendeta, ketika orang ngomongi kamu ngomong sama saya gini, saya balasnya bagus. Coba saya ngomong, iya kurang ajar, kita habisin dia, kita ini dia. Berarti pendetamu jahat, jangan mau ikuti pendetamu. Semua perkataan yang keluar dari mulutmu tanpa kamu sadari ya, itu reflection daripada hatimu. Percaya kata saya. Kalau kamu orang baik, kamu benar-benar takut Tuhan, kamu gak akan pernah ngomong sembarangan. Saya aja ngomongin, udah jangan ngatoin orang, hidup kita gak lebih bagus dari orang, gak usah gosip-gosip. Makanya saya ngomong dalam nama Yesus, di gereja ini tidak ada gosip. Saya kadang-kadang ngomong, dengar ya, kita ini dulu baik. Jangan gara-gara kita gak deket, lalu kita ini, itu licik saudara. Oh dulu saya dekat sama Pastor Robert, saya ngomong yang baik, tiba-tiba saya gak deket, saya jelek. Itu orang licik kayak gitu. Licik itu orang. Kenapa saudara? Saya ini dekat sama orang, tiba-tiba dia gak dekat lagi sama saya, bahkan tidak di gereja ini lagi. Saya tetap ngomong positif tentang orang itu. Kenapa? Karena balik dari hati kita. Saya ngomong ini, dia cuman gak cocok di gereja ini. Mungkin dia punya panggilan lain. Jangan jelekin orang lain. Kalau sebelum kamu jelekin orang, ngaca apakah kamu sudah lebih baik dari orang tersebut yang kamu ngomong. Kalau kamu merasa bahwa kamu belum lebih baik dari orang itu, lebih baik jangan ngomongi orang itu. Lebih baik kamu memperbaiki dirimu. Kenapa? Semua perkataan yang keluar itu merefleksikan apa yang ada di hati kita. Saudara, ada orang yang dari awal di gereja kita, tiba-tiba dia keluar di gereja lain. Orang ketemu saya nanya sama dia, saya ngomong udah lah mungkin gini. Saya gak bisa ngomong, kamu tau gak dia tuh dulu gini. Gak boleh saudara. Semua yang keluar dari mulutmu itu tergantung hatimu. Saya bilang, oh tapi dia ngomongin pastor gini. Ya dia bocengli, itu urusan dia. Oh dia licik. Begitu baik ya, wah dia elus-elus kamu. Begitu sudah enggak lagi segereja dia tusuk kamu. Saya ngomong itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya enggak mau lakukan itu karena insight saya tidak mengajarkan seperti itu. Insight saya namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus saya ngajarin ampuni setiap orang yang bersalah kepada kamu. Seperti aku juga mengampuni kamu. Itu insight-nya saya. Insight-nya saya ngajarin saya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi siapa yang ada di hati Anda tergantung itu. Nanti itu akan keluar. Tergantung dari siapa yang ada di hatimu. Roh Kudus atau Roh Kudis. Roh baik atau roh jahat. Kalau roh baik pasti akan keluar baik. Saya ngomong sama Anda sekali lagi, orang yang sudah tidak bersama kita, tetap dia pernah berbuat baik dan dia tetap punya kontribusi buat gereja ini. I give thanks for them. Ada amin, saudara. Jadi tidak boleh saya tidak pernah mengajarkan Anda. Dan saya tetap mengajarkan Anda hal yang baik karena Roh Kudus ngajari kita untuk jadi orang baik, bukan jadi orang jahat. Bahkan dia ngajari kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Tapi dia tetap ngatain kita. Itu urusan dia sama Tuhan. Percayalah, saya nggak pernah mau terjebak. Saya bilang Tuhan, saya pokoknya tetap mau jadi orang baik. Ada amin, saudara. Kita harus perhatikan perbendaharaan hati yang baik. Nah, saya tertarik dengan orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Saudara tahu gak apa itu perbendaharaan? Nah kita harus belajar nih supaya kita bisa isi perbendaharaan yang baik. Nah perbendaharaan hati itu dari bahasa thesaurus, cardias bahasa aslinya. Cardias itu artinya hati. Sedangkan thesaurus itu artinya hati, harta yang tersimpan. Nah, jadi anak Pak Yudi Tesa ini mungkin inspirasinya gitu. Itu harta yang tersimpan di dalam rumah Pak Yudi, saudara. Jadi saudara, hati itu pusat kehendak, pikiran, emosi. Jadi makna daripada hati
adalah gudang penyimpanan yang menentukan apa yang keluar dari hidup seseorang. Jadi kalau penyimpanannya itu keluar apa, tergantung nyimpannya apa. Nah ini penting sekali, makanya kita belajar Thesaurus Cardias. Supaya kita tahu bahwa itu seperti harta karun yang tersimpan, itu adalah gudang penyimpanan yang akan menentukan apa yang keluar dari hidup kita. Nah meluap itu arti harafiahnya artinya berlimpah, meluap secara tak terkendali. Seperti air yang memancar dari sumbernya. Jadi perkataan dan tindakan kita bukanlah kebetulan. Yang setuju katakan amin. Tetapi hasil alami dari apa yang memenuhi hati kita. Jadi perkataanmu, tindakanmu itu bukan refleks kebetulan. Tapi itu adalah representatif dari apa yang memenuhi hati Anda. Dan itulah tindakanmu. Dan itulah perbuatanmu, perkataanmu. Makanya saya mengutip ada sebuah istilah bagus. It is important to look after what inside you. Because what inside you reflects what outside you. Artinya saudara, adalah hal yang penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang ada di dalam hidup kita. Karena apa yang ada di dalam hidup kita, inside ini, itu saudara mereflectionkan apa yang ada tampak dari hidup kita. Jadi makanya penting sekali untuk looking inside. Hati yang baik pasti akan keluar semua yang baik. Dan Yesus membandingkan sumber air yang baik. Kalau Anda baca Yeremia 2 ayat yang ke-13. Jika hati kita penuh dengan kebenaran, maka yang keluar adalah hikmat, kasih, dan kehidupan. Tapi jika hati kita penuh dengan kepahitan, maka yang keluar, dengar baik-baik, satu kritik. Yang kedua dusta. Dan yang ketiga racun. Anda harus perhatikan, kalau hatimu penuh dengan kebenaran, akan keluar hikmat, akan keluar kasih, dan akan keluar kehidupan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kekecewaan, maka yang terjadi saudara yang keluar adalah kritik, dusta, bohong sana bohong sini. Dan akhirnya menjadi sebuah racun yang bisa mempengaruhi dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Makanya penting sekali untuk kita looking inside. Karena tetap apa yang ada di dalam, disitulah yang menjadi sebuah pancaran kehidupan. Nah yang menjadi PR kita, bagaimana bukan mengkondisikan inside kehidupan kita bisa healthy. Bukan hanya healthy secara spiritual, tapi juga healthy secara jasmani. Kenapa saudara? Karena healthy secara jasmani itu juga mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Fisik lemah, emosi tidak stabil, dan ucapan bisa negatif. Nah ini saya memberikan sebuah knowledge, pengetahuan buat Anda. Dari sebuah riset, National Institute of Health Amerika Serikat menyatakan, yang pertama, peningkatan emosi menunjukkan bahwa orang yang dengan nyeri kronis atau saudara cenderung akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, peningkatan emosi yang negatif, marah, frustasi, depresi. Makanya kita jangan cuma memperhatikan inside-nya healthy, tapi kalau bisa inside out, semuanya healthy. Amin, saudara. Lalu penurunan kemampuan mengontrol ucapan, gampang ngeluh, gampang ngerutuk. Lalu perilaku sosial yang lebih tertutup atau agresif. Nah ini adalah sumber dari Journal of Brain Research tahun 2018. Lalu yang kedua, penelitian Universitas Cambridge menemukan bahwa sitokin pro-inflamasi atau zat yang diproduksi saat dalam tubuh sakit, itu Pak Yudi lebih paham semestinya, dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan. Bisa memicu depresi, kecemasan, dan iritabilitas. Sumbernya adalah Molecular Psychiatry tahun 2020. Lalu riset di Sleep Medicine Review tahun 2019 membuktikan bahwa kalau kita kurang tidur, dengar baik-baik, atau kelelahan kronis, bisa membuat orang satu lebih mudah berbohong dan manipulatif. Yang kedua, kurang empati. Yang ketiga, tindakan ceroboh dan tidak sabar.
Lalu studi di Journal of Religion of Health tahun 2021 menyatakan, mencatat bahwa orang kalau menderita sakit berkepanjangan, sering mengalami yang pertama krisis iman. Sering tanya Tuhan kenapa. Dua, pergumulan antara kepahitan vs penerimaan. Dan yang terakhir, beberapa justru menemukan kedalaman spiritual yang baru seperti Ayub di dalam Alkitab. Saya berharap sih yang ketiga ini yang terjadi dalam hidup kita, bukan yang satu dua. Tapi justru dalam kejatuhan, dalam kelemahan, dalam keterpurukan, kita justru menemukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saya mau menutup dengan beberapa statement penting ini, saudara. Yang pertama, sebuah reflection. Ini renungkan baik-baik. Apa yang meluap dari dirimu saat kita sedang under pressure? Think about it. Coba pikirkan nih. Apa yang kira-kira meluap dari diri Anda kalau Anda sedang dalam tekanan, under pressure? Yang kedua, apa yang mengisi perbendaharaan hatimu sehari-hari, saudara? Saya ketika baca ini, saya mulai merenung, saudara. Dan saya mereflectionkan kira-kira apa sih yang akan meluap keluar dari mulut saya, keluar dari hidup saya ketika saya sedang under pressure. Lalu yang kedua, apa sih yang mengisi perbendaharaan hati saya setiap hari? Saya berdoa supaya ini menjadi sebuah perenungan yang baik buat kita. Ingat, perkataan kita adalah diagnosis kondisi hati kita. Kalau kita mau mengkondisikan, mendiagnosis bagaimana hati kita, itu tergantung dari perkataanmu. Karena perkataan yang keluar dari mulutmu itu sebenarnya diagnosis daripada kondisi hati kita. Kalau kita harus Anda lakukan, what should I do? Ingat gambar ini, saudara. Saudara bisa capture, nanti ingat terus gambar ini. What should I do, Pastor? 4 gambar ini. Yang pertama, di bagian hati lagi gini. Itu ada tulisan, hide God's word in your heart. Artinya apa, saudara? Isi hatimu dengan kebenaran-kebenaran Allah. Baca firman, meditate the word. Saudara belajar dari Esra pasal 7, dia ngomong, dia bertekad untuk meneliti firman. Melakukan firman dan mengajarkannya. Dalam hidup ini saudara harus hide God's word in your heart. Isi perbendaharaan hatimu ini dengan kebenaran-kebenaran Allah. Baca Alkitab sebanyak-banyaknya, as much as you can. Baca, renungkan, teliti, pelajari firman Allah. Karena itu penting sekali dalam kehidupan Anda. Yang kedua, ke bawah ada gambar laki-laki dan dia adalah jemaat AFJF Palembang, saya berani pastikan. Kenapa? Karena dia pakai baju biru hari ini. Dan dia tutup mulutnya. Dan saya mau ngomong sama Anda, apa maksudnya? Jaga mulut. Katakan sama-sama, jaga mulut. Yuk kita perlu praktis, katakan praktis. Praktis apa, Pastor? 1, latih mulutmu untuk ngomong yang positif. Latih mulutmu untuk ngomong berkat. Dan jangan pernah ngomong kutuk atau ngomong yang negatif. Itu perlu dilatih. Discipline yourself. Exercise. Tiba-tiba mau kebablasan ngomongi orang. Tuhan ampuni Tuhan. Jaga mulut kita. Mau ngomong yang jelek tentang orang. Tuhan ampuni Tuhan. Ngomong yang baik tentang orang. Pokoknya belajar latih mulutmu untuk ngomong yang baik. Karena itu yang perlu kita pikirkan. Dan itu yang perlu kita ngomong. Jangan ngomong kutuk terhadap siapapun. Ngomong yang baik. Ngomong yang positif sama orang lain. Yang setuju katakan amin. Ngomong yang baik, ngomong yang positif. Salah satunya adalah latih dengan berkata-kata yang positif dan berkat. Ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas bangsa ini, atas kota ini, atas orang lain, atas gereja lain. Jangan ngomong yang negatif. Lalu yang berikutnya, dari sini kayak arah gini. Yang berikutnya adalah gambar love, lalu dihapus-hapus, dibersih-bersih. Itu adalah detox hati. Katakan detox hati. Maksudnya apa? Terus bersihkan hati kita. Kalau ada dosa, akui dosa kita. Dan bukan cuma akui dosa. Kita harus ampuni orang lain yang berbuat salah sama kita. Ampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Ampuni orang lain yang ngomongi kamu dan sebagainya.
Kita perlu detoks hati kita, supaya hati kita tidak tercemar. Dan lepaskan semua kekecewaan, lepaskan semua kepahitan. Kita perlu mengisi perbendaharaan hati dengan firman. Kita perlu jaga perkataan kita, tapi kita juga perlu bersihkan hati kita. Dengar ya, kalau orang lain kecewakan kamu, yang rugi kamu. Kenapa? Kalau hatimu terluka, hatimu kecewa. Orang lain tertawa, tapi yang rugi kamu. Makanya saudara jangan pernah mau, tapi kita harus detok hati kita. Yang keempat, kalau Anda lihat gambar bulat-bulat, lalu ada emo senyum semua, saya katakan ciptakan lingkungan yang positif. Yaitu apa? Bergaul dengan orang-orang yang menginspirasi kamu, membuat hatimu makin jujur dan murni. Kamu harus ada di lingkungan yang benar. Kamu harus ada menciptakan sebuah pergaulan yang benar, saudara, yang menginspirasi kemurnian hati. Supaya, dengar baik-baik saudara, hati kita akan terus terjaga. Sekali lagi saudara, saya berdoa supaya 4 gambar ini benar-benar menjadi sebuah inspirasi dalam hidup Anda. Isi dengan kebenaran, jaga mulut kita, detoks hati kita, dan ada di lingkungan yang benar saudara. Lukas 6 ayat 45 adalah ayat transformasi mengajak kita untuk menggali hati kita lebih dalam, mengambil tanggung jawab, lalu membiarkan Tuhan mengubah sumbernya, sehingga bisa mengeluapkan hal-hal yang baik, perbendaharaan yang baik. Pertanyaan terakhir yang perlu Anda renungkan, tidak ada di slide, tapi kemarin ketika saya merenungkan ini, lama sekali, dan saya berkata, Tuhan mampukan saya. Pertanyaan terakhir yang perlu direnungkan, dengar baik-baik. Jika hatimu adalah sebuah wadah, dengar baik-baik. Apa kira-kira yang akan tertumpah ketika Anda tersandung, saudara? Ini pertanyaan ini dalam sekali buat saya. Sebenarnya saya tadi mau cari satu baskom, lalu saya mau taruh apel, anggur, pisang, semua macam-macam buah. Saya mau kasih buah-buah roh Galatia 5. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi saya mengajak Anda imagine, kalau hati kita itu kayak wadah, kayak baskom, kayak ember. Kira-kira menurut Anda, apa yang akan tertumpah keluar ketika kamu lagi jalan lalu tersandung, saudara? Tadinya saya mau peragakan bawa satu ember, lalu saya jalan, di dalamnya ada isi buah-buah, lalu tiba-tiba saya tersandung jatuh. Dan yang tercecer adalah buah-buah roh. Atau isinya oli, cat bekas, lalu saya jalan tersandung dan itu mengotori semuanya. Think about it. Kalau hatimu adalah sebuah wadah, kalau kamu tersandung, kira-kira apa yang akan tertumpah dan tercecer? Saya mulai merenung pernyataan ini. Saya mulai mikir, kalau gitu saya mesti pastikan saya harus isi dengan hal-hal yang baik. Karena hati ini adalah perbendaharaan. Apa yang akan keluar dari tindakan dan perkataan saya tergantung apa isi dari hati saya. Sekali lagi perkataan ini, pernyataan ini benar-benar dalam buat saya. Jika hatimu seperti sebuah wadah yang besar, apa yang akan tertumpah ketika Anda tersandung? Think about it. Apakah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, atau kepahitan, kutuk yang keluar dan sebagainya? Semua depend on you. Tapi sekali lagi, dari seluruh khotbah saya hari ini, saya cuma mau ngasih tahu satu hal. Inside akan mempengaruhi outside. Jangan bayar harga mahal mati-matian hanya untuk kelihatan yang baik di luar. Tapi kita harus looking inside, lihat di dalam. Karena harusnya dalam kehidupan Kristen yang benar adalah bukan dari penampilan lalu hatinya seperti apa. Tapi semua dimulai dari hati. Semua dimulai from inside, baru to outside, saudara. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Dan kamu akan terang dan jadi garam. Tapi semua dimulai from inside. Katakan sama-sama, from inside.
2 kali lebih kuat, from inside. Saya berdoa supaya akhir daripada tema ini, supaya kita mau bayar harga, kita mau berkorban, kita mau berjuang untuk looking inside, memperhatikan yang di dalam dan memperbaiki hidup kita yang di dalam. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tulus. Dan saya percaya kamu akan lihat Tuhan akan memakai hidupmu dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin.